Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan memberi judul pada perbincangan kami, yaitu tentang kehidupan malam. Maka dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, akhir-akhir ini, itu ya mungkin sudah agak beberapa tahun lalu lah juga, itu kehidupan malam itu semakin semarak aja Pak Paul. Artinya orang itu setelah bekerja, terutama yang pria dan sebagainya, itu tidak langsung pulang Pak Paul. Tetapi masih ada kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan, sehingga baru larut malam bisa ketemu dengan keluarganya. Nah sebenarnya kehidupan seperti ini berdampak atau tidak? Kehidupan seperti ini sangat berdampak pada keluarga Pak Gunawan. Jadi seperti yang tadi Pak Gunawan sudah kemukakan, memang saya melihat adanya tren di kalangan para eksekutif muda, ya kalau kita mau panggil mereka eksekutif muda, untuk tidak pulang ke rumah setelah kerja, tapi berkumpul bersama kawan-kawan, entah itu pergi makan malam atau pergi ke tempat-tempat hiburan malam seperti ke nightclub, ke tempat karaoke, atau misalnya pub dan sebagainya. Ada juga yang akan melakukan hal-hal yang sangat-sangat buruk, ya, misalnya akhirnya menggunakan narkoba, syabu-syabu dan sebagainya. Nah, saya lihat ini akhirnya menjadi suatu tren yang menggejala, bukan saja di kota-kota besar, bahkan juga di kota-kota yang lebih kecil. Dan saya kok khawatir peminatnya makin banyak Pak Gunawan. Jadi dampak pada keluarga saya kira juga makin besar pula. Ya memang ada beberapa alasan yang mereka kemukakan biasanya Pak Paul. Antara lain kalau sore pulang bersama itu jalanan masih macet, atau memang kerjaan menuntut lebih dari jam kerja biasa. Tetapi ada juga yang mengatakan untuk melepaskan lelah setelah sepanjang hari tegang di dalam pekerjaan. Nah apakah alasan-alasan seperti itu bisa ditolerir gitu? Saya kira tidak bisa ditoleransi ya, sebab bukankah mereka pulang jauh lebih malam. Jadi mereka bukannya pulang jam 9 malam, jadi cukup banyak di antara mereka itu yang akan pulang jam 1, jam 2 pagi. Sebab ya mereka bersenang-senang, bernyanyi, minum minuman keras, sampai jam 1, jam 2 pagi baru pulang ke rumah. Sedangkan pagi-pagi harinya mereka sudah harus kembali bekerja. Jadi di satu pihak mereka sebetulnya juga menghancurkan diri ya, dengan hidup seperti itu, gaya hidup yang sama sekali tidak sehat. Di samping sudah tentu akan memperbesar jarak antara mereka dan keluarga. Jadi alasan mereka untuk rileks, saya kira kok nggak itu tepat ya. Justru bukankah tambah meletihkan itu, gaya hidup yang seperti itu. Tampaknya memang juga kecenderungan atau tren ini sungguh-sungguh dibaca dengan baik oleh kalangan bisnismen ya, atau pengusaha-pengusaha dunia malam seperti itu, karena memang promosinya juga semakin lama semakin menarik. Misalnya grup musik yang diundang gitu ya, yang memang sepertinya menjadi daya tarik yang luar biasa. Dari kalau saya lihat sepertinya sih memang orang tidak langsung tercebur dalam kehidupan malam ini. Memang mungkin awalnya ya dengan alasan-alasan itu tadi, lalu juga dengan daya tarik yang memang ditawarkan, fasilitas-fasilitas tertentu, potongan-potongan harga. Jadi akhirnya memang begitu menariknya sampai orang yang tadinya nggak memikirkan hal itu juga yang lama-lama pengen coba, dan akhirnya ini ya Papa ya, tanpa disadari ya sudah ada gitu dalam gaya hidup seperti ini. Membicarakan mengenai daya tarik Bu Esther, selain dari atraksi-atraksi yang memang cukup menarik ya, mendatangkan penyanyi dari luar negeri dan sebagainya, saya kira daya tarik yang juga sangat besar adalah status. Iya. Karena bagi mereka-mereka ini tidak pulang dan pergi dengan teman-teman mengunjungi tempat-tempat hiburan malam, itu
mempunyai suatu status tersendiri di kalangan mereka. Apalagi kalau mereka berhasil pergi dengan wanita yang lain, teman kerja yang cantik, yang misalkan deh ya susah untuk diajak pergi. Namun mereka berhasil ya berdua, bertiga atau berempat pergi bersama-sama, beramai-ramai. Itu mengundang status tersendiri ya bagi kalangan eksekutif muda ini. Dan itu sendiri saya kira adalah daya tarik yang sangat kuat. Sebab bukankah kita adalah orang-orang yang mudah tunduk pada tekanan dari lingkungan, peer pressure. Nah, waktu melihat si A pergi pulang kantor, pergi ke sana dengan teman-temannya dan mendapatkan status ya, pakai baju bagus, pakai dasi dan sebagainya, minyak wangi. Nah, yang lain-lain jadinya cukup tergiur untuk bergabung karena ya menempatkan diri dalam status tersebut sekarang. Ada kebanggaan tersendiri akhirnya ya dengan semua keadaan itu. Tapi saya tertarik dengan Pak Paul menggunakan istilah eksekutif muda gitu. Apakah hal ini juga tidak terjadi pada orang-orang yang lebih senior begitu, gejala ini Pak Paul? Saya kira sama. Jadi mungkin yang akan berbeda adalah seleranya ya. Mungkin yang lebih muda itu misalnya ke karaoke cukup bisa diterima ya. Tapi bagi yang udah usianya di atas 50-an, ke karaoke mungkin sedikit tidak bisa diterima lagi. Dan mereka akan pergi ke tempat yang lebih anggun, lebih klasik, ya suasananya lebih tidak rame. Misalnya seperti itu ya. Di kota-kota besar saya kira ada klub-klub malam yang didesain untuk yang usianya lebih muda, ya, lagu-lagunya juga lebih muda. Ada juga yang didesain memang untuk yang usianya 45 ke atas, 50-an ke atas. Jadi ada tempat masing-masing untuk mereka. Punya pilihan jadinya ya. Betul. Ada penerimaan dari kelompok-kelompok itu ya. Betul. Ya. Tetapi ada juga yang menggunakan kesempatan kumpul-kumpul malam ini, Pak, untuk bertemu dengan rekan bisnis mereka. Yang mereka tidak bisa lakukan itu pada pagi hari karena masing-masing punya kesibukan. Dan pada malam hari itulah mereka melakukan deal-deal dengan rekanan bisnisnya atau mengajak tamunya, entertain tamu itu, yang mereka tidak bisa mengelak sebenarnya memang Pak Paul. Saya lihat awalnya Pak Gunawan ya, mungkin tahun 60-an, 70-an, bahkan awal 80-an, tujuan utama ya adalah transaksi bisnis atau entertain tamu. Itu dua alasan yang lebih umum saya kira. Namun saya melihat bahwa tren itu berubah di dasawarsa terakhir ini nih. Rasanya sekarang lebih banyak yang keluar malam itu bukan untuk deal bisnis atau bukan untuk menghibur tamu, namun untuk menghibur diri, pergi ramai-ramai dengan teman-teman, begitu. Nah, yang saya persoalkan bukan hanya pergi malam-malamnya itu yang memisahkan mereka lebih sering lagi dengan keluarga. Yang saya khawatirkan adalah hal-hal lainnya yang terkait dengan hiburan malam ini nih. Itu yang saya lebih cemaskan Pak Gunawan. Misalnya apa itu Pak? Saya khawatir mulai dari hiburan malam, ya karaoke, nonton atau apa, makan malam, pub dan sebagainya. Akhirnya ya perempuan. Sebab ya kita tahu di tempat-tempat seperti itu akan tersedia wanita. Nah jadi akhirnya mulailah kencan-kencan dengan perempuan. Ya sekali dua kali tidak ada apa-apa, hanya ngobrol-ngobrol. Namun tidak tertutup kemungkinan setelah itu lebih dalam lagi. Bisa ada keterlibatan emosional dan akhirnya bisa ada yang mempunyai hubungan dengan orang lain. Bisa orang lain ini rekan sejawatnya, sesama rekan kerja atau ya pramu apa ya istilahnya sekarang ya, yang melayani mereka itu tuh para wanita yang diajak kencan oleh mereka. Jadi akhirnya terlibat dalam hubungan di luar nikah. Atau yang juga cukup umum sekarang adalah pemakaian narkoba. Dan yang kita tahu yang ngetren di kalangan para eksekutif muda atau bukan yang terlalu muda juga ada, yaitu pemakaian sabu-sabu. Jadi setelah puas, bersenda gurau, bernyanyi ria,
akan pergi untuk menggunakan sabu-sabu dan diadakanlah acara bersama ya, biasanya dipakai dengan 2-3 teman, dengan wanita yang lainnya pula, dalam kamar tertutup. Nah, malam baru pulang, jam 1, jam 2. Atau yang lainnya lagi yang dilakukan adalah judi. Ya, jadi di kalangan mereka itu juga nggak enggan-enggan dan cukup seru ya kalau ada taruhan-taruhan dalam bermain tertentu. Ya, akhirnya itu yang digunakan dan dilakukan, maaf. Sehingga benar-benar mulai dari kehidupan malam sampai akhirnya menjadi kehidupan yang begitu merusakkan diri ataupun keluarganya. Ya, sebenarnya itu pangkal penyebabnya itu apa? Saya kira awal-awalnya penyebabnya adalah diajak teman dan ingin menjadi seperti teman-teman itu. Awal-awalnya ini yang di luar transaksi bisnis ya atau apa. Jadi awal-awalnya adalah diajak teman atau ingin menjadi seperti teman. Ya, rasanya kok senang, seru hidup seperti itu. Dan kehidupan malam itu mempunyai daya tariknya tersendiri juga ya, rame, orang-orang berpakaian bagus-bagus, wangi-wangi. Ya, jadi akhirnya orang-orang itu cukup menikmati ya, apalagi mendengarkan musik tertentu dan sebagainya. Akhirnya pergi. Jadi ada unsur hiburannya, saya setuju itu. Awal-awalnya unsur hiburan, baik menikmati tontonan atau bersama dengan teman-teman bisa ngobrol ya, curahkan isi hati, cerita kanan kiri dan sebagainya. Jadi unsur hiburan itu memberikan kelegaan kepada orang-orang yang bekerja relatif sangat keras ini. Dan yang kedua ini yang saya takuti yaitu cukup banyak orang yang makin hari makin bosan dengan kehidupan ini. Jadi ini yang saya perhatikan sedang terjadi di kalangan eksekutif muda ini. Hidup itu sebetulnya menjadi hidup yang membosankan kalau tidak ada hal-hal yang penuh tantangan dan penuh hiburan. Kalau hanya yang namanya pulang ke rumah bersama istri dan anak-anak, itu sungguh-sungguh membosankan, tidak ada apa-apanya gitu. Sehingga rumah lebih dilihat sebagai penjara yang mengikat, yang membelenggu mereka. Bersama teman-teman dengan perempuan lain, ketawa, minum, sebagainya. Itu hal-hal yang menggairahkan kembali. Namanya ke rumah, sepertinya ya hilanglah semua sukacita, gairah hidup. Benar-benar ya rumah hanya tempat tidur. Setelah itu pagi-pagi pergi lagi. Jadi akhirnya saya kira rumah atau keluarga tidak ada lagi tidak lagi mempunyai tempat dalam kehidupan mereka. Rumah bukanlah suatu tempat di mana mereka ingin kembali dan bersama ya dengan keluarganya. Enggak. Sungguh-sungguh tidak ada itu ikatan batinnya dengan keluarga. Sehingga lebih menikmati hidup di luar rumah. Itu saya kira permasalahannya. Rasanya dalam pengamatan saya arahnya nih untuk tahun-tahun yang akan datang, sepertinya kehidupan malam ini nanti bukan hanya jadi milik kaum pria ya. Karena kan juga jumlah wanita yang bekerja di dunia yang apa ya, katakanlah eksekutif muda itu kan juga wanita juga semakin banyak yang memasuki jajaran itu. Dan untuk kota-kota besar seperti Jakarta juga rasanya yang masuk ke pub-pub seperti itu juga makin banyak ya wanita yang sepertinya ya memang juga nggak mau kalah ya, bukan cuma hanya dunia pekerjaan tetapi juga merasa punya hak untuk menghibur diri gitu Pak Paul. Jadi kalau dikatakan hanya pria dengan wanita yang melayani itu seperti pramusaji dan sebagainya, rasanya enggak juga ya, kemungkinannya justru nanti dengan orang-orang yang ini nih sesama eksekutif muda itu ya, yang ketemu, kenalan, ada satu hal yang baru dan terjadi hubungan-hubungan di luar pernikahan ya. Kalau saya lihat sepertinya ke sana Pak Paul. Saya setuju sekali Bu Esther. Jadi dengan bertambahnya wanita yang memasuki lapangan pekerjaan, semakin banyak pula yang akan mempunyai gaya hidup seperti ini. Jadi saya pun juga melihat waktu saya kebetulan harus bertemu orang ya di sebuah hotel atau apa malam-malam, dan saya melihat banyak wanita dan mereka itu adalah juga kaum eksekutif ya, baru pulang kantor dan kemungkinan besar mereka juga punya keluarga di rumah sebab mereka bukan berusia 22-23 tahun lagi, berusia sekitar 30-an ke atas dan sebagainya.
Dan mereka ya duduk bersama-sama dengan para pria yang berdasi dan rapi. Nah, itu pun menjadi hal yang menarik buat mereka. Jadi saya setuju dengan pengamatan Bu Esther ya, akan semakin banyak dan semakin membuka peluang terjadinya perselingkuhan. Karena ya hiburan, sekali lagi seks di sini akan dinilai sebagai sebuah hiburan ya. Selingan kali ya. Sebagai selingan. Dan mungkin sekali ya nggak ada apa-apa, tapi ya melakukan karena sebagai hiburan atau selingan itu. Nah, yang bahaya juga adalah kalau sungguh-sungguh terjadinya ketertarikan emosional dan dimulailah suatu perselingkuhan berjangka panjang yang akan menghancurkan keluarga. Iya. Ya, mungkin yang paling jadi korban anak itu Pak ya dalam hal ini. Iya. Kalau sudah yang ayahnya gitu, ibunya juga, lalu Iya. anaknya gimana? Betul sekali. Anak-anak akhirnya di rumah dibesarkan oleh suster mereka. Pernah satu kali Pak Gunawan dan Ibu Esther, saya pulang dari Puncak ya di Jakarta itu ada camp. Saya kembali dari Puncak hari Sabtu malam jam mungkin sekitar 9-10 malam itu. Saya harus pulang ke Jakarta. Nah, macet ya, seperti kita tahu Puncak kalau lagi hari Sabtu itu yang dari Jakarta mau naik ke atas banyak sekali. Karena macet, jadi saya mempunyai banyak waktu untuk melihat siapa sih yang naik ke Puncak. Saya sangat kaget. Karena saya perhatikan mayoritas yang naik ke Puncak itu anak muda. Yang usianya masih belia. Saya duga antara SMA atau mungkin ya usia perguruan tinggi awal. Muda-muda. Dan hal kedua yang mengejutkan saya adalah cukup banyak yang naik itu adalah sepasang pria dan wanita berduaan. Dan saya melihat ada yang peluk-pelukan dan sebagainya di dalam mobil suatu lagi macet. Pertanyaan saya langsung adalah di manakah orang tua mereka saat-saat itu? Nah, saya takut orang tua mereka pun tidak di rumah, sedang berada di klub malam pada hari Sabtu malam itu. Jadi kita sebetulnya sedang menyaksikan suatu sangat buruk ya dampaknya pada keluarga. Dan saya kira ayah ibu ini mesti menyadari. Tapi masalahnya adalah cukup banyak ayah ibu sekarang ini yang juga lebih memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri. Yang penting saya juga mau senang. Jadi rasanya orang ini sekarang berlomba-lomba untuk tidak mau rugi. Berlomba-lomba untuk bisa hidup dengan nikmat gitu. Mencari kesenangan. Rugi kalau saya ini nggak menikmati kesenangan hidup. Jadi karena masing-masing lebih memikirkan diri sendiri, ya akan dinomorduakan masalah anak. Dan nanti gimana ya terserah ada. Sepertinya memang ini juga akan bertambah membuat ya nggak apa-apa saya melakukannya gitu kalau memang juga komunikasi di rumah juga sudah tidak baik ya. Jadi seperti satu kesempatan untuk melarikan diri lah daripada ketemu istri atau suami lalu bertengkar, ya saya menghibur diri saya sendiri gitu ya. Tepat. Dan akan ada yang seperti itu Bu Esther ya, yang memang benar-benar nggak bisa lagi mendapatkan kenikmatan dari rumah. Nggak ada lagi kenikmatan yang bisa dia peroleh dari istrinya atau dari suaminya atau dari anak-anak. Kebersamaan dengan keluarga nggak membawa kenikmatan, justru tadi kata Ibu Esther mungkin membawa kepedihan karena bertengkar. Atau bersama anak-anak mengingatkan dengan beban, dengan tugas. Nah, ini adalah generasi orang-orang yang ingin hidup lebih senang dan nggak tahan alergi dengan yang namanya beban kewajiban ngurus anak, ngurus rumah. Sehingga kata-kata ngurus rumah, ngurus anak itu hal-hal yang kayaknya kok makin nggak populer dewasa ini. Jadi lebih senang ya di luar, variasi hidup itulah yang dicari kemana-mana. Nah, saya takut sekali makin banyak yang seperti ini dan kita akan mulai memetik buahnya 10 tahun kemudian, yaitu anak-anak ini bertumbuh besar tanpa didikan arahan dari orang tua. Dan Pak Gunawan dan Bu Esther, yang saya harus tekankan juga adalah ini bukan hanya menyerang keluarga-keluarga lain, tapi ini juga menyerang keluarga-keluarga Kristen di gereja. Dan ini kadang-kala yang luput dari perhatian kita. Kita menganggap, oh keluarga kita di gereja nggak mengalami masalah seperti ini. Kenyataan di lapangan adalah menyerang keluarga Kristen pula. Ya, ada suami yang rajin ke gereja, melayani sebagai misalnya majelis, tapi ya kehidupan malam jalan terus. Begitu. Nah,
Nah, itu kalau salah satu pihak, Pak Paul, tidak terlibat di dalam kehidupan malam itu, artinya ya setia menunggu di rumah. Itu sebenarnya apa yang dia bisa lakukan terhadap pasangannya itu? Ada sedikit sekali pilihan Pak Gunawan, yang nggak terlalu banyak pilihannya. Yang lebih bijaksana adalah dia memang harus belajar mengkomunikasikan bahwa yang dilakukan oleh si suami ini, misalkan suaminya yang terlibat kehidupan malam, bahwa yang dilakukan suaminya ini tidak benar dan makin memperbesar jarak antara dirinya dan suaminya, antara anak-anak dan suaminya. Jadi dia harus kemukakan, inilah dampak dari tindakan-tindakanmu. Dan tanyakan apakah engkau berminat untuk membangun kembali keluarga ini. Kalau dia berkata berminat, minta tolong dikurangi. Dan bukan hanya dikurangi, tapi perilaku-perilaku yang tidak baik itu juga dihentikan. Nah, kadangkala pria susah mendengar permintaan seperti ini dari istrinya. Sebab pria itu mempunyai dua ketakutan. Yaitu pertama, pria takut sekali dikatakan seperti wanita. Takut pria dikatakan seperti wanita. Kedua, pria takut sekali dikatakan engkau takut pada wanita. Nah, itu ketakutan yang kedua ini yang seringkali menghalangi pria-pria ini untuk mendengarkan permintaan istri mereka. Mereka bahkan berkata, apa salahnya saya berbuat seperti ini? Nah, akhirnya terjadi keributan-keributan. Belum lagi kalau yang memang si istri harus menyaksikan suaminya pulang-pulang mabuk, teler. Belum lagi yang istrinya harus melihat uang suaminya kok cepat habis karena dipakai untuk kehidupan malam. Belum lagi untuk beli obat sabu-sabu dan sebagainya. Nah, si istri harus ngomong, harus menyampaikan isi hatinya, minta suaminya berhenti, namun dengan suara yang lemah lembut. Jangan sampai dengan suara yang seolah-olah melengking-lengking, marah-marah. Nah, tindakan seperti itu biasanya nggak membawa efek. Nah, mungkin diantara para pendengar ada yang berkata, tapi Pak Paul, saya sudah ngomong lembut, tidak didengar. Keras, tidak didengar. Berbuat apa lagi? Betul. Kadang-kadang dalam hal seperti ini kita nggak melihat hasilnya dengan cepat. Ada yang makan waktu 2-3 tahun, ada yang makan waktu mungkin 10-12 tahun. Jadi pilihan yang ada sangat sedikit sekali Pak Gunawan. Nah, Alkitab memang meminta kepada para istri untuk memenangkan suami mereka yang belum percaya pada Tuhan, yang perilakunya itu tidak baik, ya menangkan mereka dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Ya, jadi dari kehidupan yang saleh, sehingga si suami-suami ini melihat istriku berbeda dengan para wanita-wanita yang lain itu. Istriku saleh, istriku ini kok berbeda ya, hidupnya itu kok sangat-sangat lain ya. Nah, itu menjadi daya tarik buat si suami untuk enggak lepas dari keluarganya. Dan yang kedua, saran saya adalah si istri harus proaktif membuat rancangan untuk pergi ke sana, ke sini. Pergi rame-rame ke Bali misalnya, atau kemana, ke puncak, dengan keluarga. Istri yang tentukan jadwalnya, karena kalau nunggu suami, tidak akan kesampaian. Jadi, dia katakan, engkau tanggal ini bisa sempat kita pergi ya, saya sudah book hotelnya, saya sudah book tempat ini, kita akan pergi. Kenapa? Suami itu harus belajar kembali menikmati hidup bersama dengan istri dan anak-anaknya. Atau kalau pihak istri ya dengan suami dan anak-anaknya. Jadi belajar kembali menikmati kesenangan bersama-sama dengan keluarga. Inilah hal yang sudah mulai terhilang dari hidupnya dan si istri bertugas mengembalikannya. Iya, saya pernah bertemu dengan beberapa ibu yang mengeluh karena kesulitan untuk menasihati anak-anak mereka yang remaja, begitu Pak Paul. Karena mereka akan mengatakan, loh papa juga melakukan hal yang sama gitu ya, misalnya pulang malam, lalu pergi ke klub malam, seperti itu. Betul. Jadi mereka merasa frustrasi juga ya, jadi saya merasakan memang hal yang ganda ya, beban yang bukan hanya ganda, berlapis-lapis gitu. Pertama harus menghadapi suami, lalu sekarang harus menghadapi anak-anak yang mulai mengikuti jejak orang tuanya. Sementara di sisi lain, si ayah ini juga seperti punya standar ganda gitu ya, buat mereka nggak apa-apa tapi anaknya bisa dihukum sedemikian karena melakukan hal yang sama gitu dengan si ayah. Jadi rasanya memang ini
jadi rumit gitu ya di rumah dengan keadaan yang seperti ini. Kira-kira mungkin jadi apa nih yang bisa kita berikan buat ibu-ibu yang kesulitan dengan anak-anak begini, Pak Paul? Ibu itu harus jujur ngomong dengan anaknya, yaitu anakku, memang papa tidak memberikan contoh yang baik. Dan engkau akan selalu bisa berkata kepada kami, papa melakukannya, kenapa saya tidak boleh? Tapi anakku, engkau harus mengambil keputusan yang baik untuk hidupmu. Jangan gunakan ayahmu atau kami sebagai alasan agar engkau menghancurkan hidupmu sendiri. Engkau bertanggung jawab atas hidupmu, bukan orang lain. Di hadapan Tuhan, engkau harus mempertanggungjawabkan hidupmu ini nih. Nah, apakah engkau akan menghancurkan hidupmu? Memang ayahmu melakukan hal-hal yang salah. Memang engkau nggak bisa mengikuti panutannya. Tapi apakah engkau mau menghancurkan hidupmu? Nah, lebih baik bicara seperti itu kepada anak. Jangan menutup-nutupi ayah. Jangan membutakan mata terhadap perilaku si ayah dan hanya menyalahkan si anak. Itu makin membuat si anak marah. Bukan saja kepada ayah, tapi kepada ibu. Karena dia akan melihat ibu itu benar-benar bersandar ganda dan munafik. Tambah si anaknya berbuat semaunya. Jadi lebih baik terbuka. Ya, katakan memang ayahmu tidak memberikan contoh yang baik. Ayahmu memang menjalani kehidupan yang salah. Tapi hidupmu tanggung jawabmu. Gak ada yang akan membela kehidupanmu. Di hadapan Tuhan kau harus bertanggung jawab secara pribadi. Nah, apakah engkau akan menghancurkan hidupmu seperti ini? Sebab memang betul sekali bahasa orang yang sudah terlibat dalam kehidupan seperti itu gak bisa menegur anak lagi. Wibawanya sudah hilang. Tapi si ibu yang tidak terlibat masih punya wibawa. Nah, jangan dia justru ya menguras wibawanya dengan membela si ayah secara membabi buta. Iya. Nah, kembali lagi memang kuncinya mungkin adalah takut kepada Tuhan, itu aja. Ya, ketaatan kita akan perintah-perintah Tuhan. Nah, mungkin dalam hal ini ada firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan. Saya akan bacakan dari Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kepada para pria yang terlibat dalam kehidupan malam, saya mengingatlah ayat ini. Bahwa engkau adalah terang. Engkau harus menerangi dengan tingkah laku hidup dalam kehidupan malam, kau malah menggelapkan orang di sekitarmu. Dan Tuhan melihat engkau melakukan hal yang salah itu. Iya. Jadi terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther. Tentunya perbincangan kita ini akan banyak bermanfaat juga bagi mungkin ibu atau suami yang terkena dampak dari kehidupan malam ini, tetapi juga mereka yang terlibat dalam kehidupan malam, saya percaya juga akan kembali dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kehidupan malam. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan